Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak dan anak sekalian, dalam rangkaian Matsama, program Matsama untuk peserta didik baru yang disingkat dengan Matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah. Yang ini siswi madrasah MTS Muslimin Cikondang. Baiklah, untuk materi di hari ketiga, materi yang pertama yang akan disampaikan yaitu tentang kesetaraan. Baik, sebelum memulai materi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk prosesi berdoa ini silahkan masing-masing siswa sesuai dengan pembiasaannya dalam berdoa sebelum belajar ya. Baik, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, awalan dari materi ini kita sudah buka dengan membaca doa bersama-sama. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan di kesempatan kali ini mendapat keberkahan buat kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi kesetaraan kali ini temanya kesetaraan. Dalam kesetaraan di sini yang akan dibahas yaitu tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam menuntut ilmu menurut agama Islam. Tentunya kita sekolah di madrasah, jadi sangat berkaitan erat sekali materi ini kita sambungkan dengan basic dari lembaga pendidikan kita, yaitu Madrasah Sanawiyah yang berbasis agama Islam, gitu ya. Jadi untuk kesetaraan kali ini kita bahas menurut pandangan Islam. Dalam kesetaraan ini yaitu diantaranya yang disoroti adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam menuntut ilmu. Jadi tidak dalam menuntut ilmu menurut agama itu tidak dibeda-bedakan. Apakah wajib itu bagi laki-laki ataupun misalkan selain wajib perempuan. Jadi semua laki-laki dan perempuan itu wajib menuntut ilmu, gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya untuk laki-laki saja. Nah, di sini perempuan juga ada kewajiban menuntut ilmu. Jadi buat perempuan ya, di sini kalian juga berkewajiban menuntut ilmu. Jangan ketinggalan ya prestasinya. Oke, di sini disebutkan juga dalam sebuah hadis, mungkin pernah kalian mendengar ya. Hadis Nabi menyampaikan bahwa tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, di sini banyak sebetulnya kenyataannya banyak yang berkomentar itu di sini bahwa hadis tersebut itu hanya laki-laki saja, wanita itu hanya sunah. Nah, bahkan karena kalau misalkan dilihat dari arti kata di sini adalah muslim itu baik. Yang pasti kalau muslim itu di sini sudah beriman kepada risalah Islam. Risalah dari Allah melalui Rasulullah
disampaikan lagi kepada sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, ulama, dan kita semua. Itu tidak ada pengecualian. Pengecualian hanya untuk laki-laki. Perempuan juga sama di sini. Karena muslim ya, muslim itu di sini artinya buat semua yang sudah beriman kepada risalah Islam, risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi menuntut ilmu wajib juga buat perempuan ya. Jadi perempuan, apalagi sekarang perempuan luar biasa sekali kontribusi terhadap kehidupan sekarang ya. Banyak perempuan-perempuan yang sudah berhasil. Nah, ini bukti bahwa itu adalah hasil dari salah satunya mencari ilmunya terlebih dahulu. Jadi buat perempuan tidak berkecil hati, laki-laki juga sama, jangan sampai ketinggalan dan terkalahkan sama perempuan, gitu ya. Nah, perempuan itu sudah belajar dari semenjak awal di keluarga sebetulnya. Coba kalian yang perempuan dan laki-laki coba ya, perhatikan di keluarga, di rumah. Itu yang pertama belajar belajar praktek itu siapa coba yang paling rajin di rumah? Kebanyakan itu perempuan yang membantu ibu masak, yang membantu ibu bersih-bersih, cuci piring, sapu, ngepel, dan lain sebagainya. Banyak kan perempuan. Nah, itu merupakan pembelajaran sehingga nantinya kalian itu sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan, sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan dalam mencari ilmu. Banyak sekarang yang dari kaum Hawa, dalam arti sini perempuan ya, itu yang pintar hafalan, yang hafidoh ya, yang hafidoh, terus yang ilmuwan, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu berkahnya adalah dengan pembiasaan sejak dini dari rumah. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen bisa, harus biasa. Kalau misalkan tidak membiasakan, tidak mungkin bisa. Dalam arti ini sih harus belajar. Nah, di rumah juga harus belajar juga di rumah. Jadi buat yang laki-laki yang masih ogah-ogah, malas-malas bantu di rumah ayahnya, coba mulai dari sekarang belajar membantu biar kalian terbiasa dengan kegiatan. Apalagi di masa pandemi ini kita juga baru bisa bertemu melalui kamera seperti ini ya, melalui video seperti ini. Jadi berkesempatan banyak sekali kalian membiasakan prakteknya di rumah. Jadi sudah, supaya terbiasa dengan kegiatan-kegiatannya. Perempuan sudah terbiasa, biasakan lagi. Dan tentunya di sini untuk para perempuan itu ya sudah punya modal, tapi tentunya kalian harus sungguh-sungguh belajar, bukan hanya tentang keilmuan dunia atau umum, tapi dengan belajar keilmuan tentang agamanya. Karena salah satu loh perempuan, apalagi nanti dipinang oleh laki-laki, itu salah satunya adalah ada menjadi pilihannya itu, sunnah menjadi pilihannya itu adalah wanita solehah. Nah, solehah di sini seperti apa? Pandai beribadah, bersikap sopan, baik, dan seterusnya. Itu adalah didapat dari mencari ilmu di tempat tholabul ilmi, di pengajian. Jadi buat kalian yang masih suka mengaji, bersyukur, bergembiralah dan teruskan. Buat yang memang sudah berhenti, sekarang sambil mengaji. Sebab itu adalah
salah satu sunnah, dan pastinya menjadi tolak ukur buat laki-laki nantinya. Sebab apa? Kalian ilmunya kuat, pintar, tapi akhlak terus peribadahannya kurang, itu salah satunya sunnahnya itu ada tertinggal ya. Jadi buat perempuan-perempuan, ilmu kalian harus wajib kalian cari. Jangan tertinggal sama laki-laki, dan laki-laki jangan kalah sama perempuan. Gitu ya. Jadi tidak ada di sini, oh ini wajibnya, ini mah sunnah, perempuan mah nggak usah. Enggak, bahkan perempuan di masa sulit seperti ini, bahkan laki-laki susah kemana-mana dan lain sebagainya, kalian perempuan bisa. Kayak semacam sekarang kan banyak yang silahkan, nggak ada larangan dalam Islam itu, nggak ada larang perempuan bekerja membantu laki-laki. Tentunya kan kalau misalkan bekerja atas dasar keahlian harus dapat dari mana? Ya mencari ilmu awalnya, teorinya harus didapatkan, nanti prakteknya gitu ya. Sekarang contohnya banyak yang kalian perempuan itu yang cuma dengan syarat ya, yang satu itu syaratnya harus lingkungan yang baik, tentunya juga dalam pengawasan laki-lakinya nanti itu ya, atau misalkan kalau belum menikah itu pengawasan keluarganya, sehingga dasarnya itu nanti selain dari agama yang menjadi benteng kalian dalam lingkungan suatu pekerjaan, itu ada yang mengingatkan tentunya. Dan syarat kalian boleh bekerja dan tetap bekerja harus menjaga kehormatannya sebagai perempuan, begitu ya. Nah, bagaimana seorang perempuan yang terhormat itu, yang mulia itu, karena kalian berarti kalian harus mencari ilmu terlebih dahulu. Yang bagaimana sih yang perempuan yang terhormat itu? Yang bagaimana sih perempuan yang mulia itu? Karena di sini ada kewajiban dan syarat dan anjuran, bukan syarat ya, anjuran kepada semua untuk memuliakan perempuan, sebagaimana dalam keterangan agama juga ya. Nah, termasuk di sini ada seorang penyair melantunkan sebuah syairnya ya. Bodohnya perempuan itu adalah lemahnya laki-laki. Jadi perempuan itu harus pintar, harus cerdas. Kalau misalkan di rumah perempuannya kurang bisa melaksanakan kewajibannya, tidak pandai melaksanakan kewajiban dalam arti di sini beribadah, dalam yang lain membantu keluarga, suaminya, mendidik anaknya juga. Nah, kelemahan adalah terhadap si laki-laki tersebut yang ada di rumah, begitu ya. Jadi perempuan di sini bukan hanya sunnah, tapi wajib mencari ilmu, sama halnya seperti laki-laki ya. Nah, paham ya kira-kira? Jadi kalian buat para perempuan jangan sampai ketinggalan sama laki-laki. Kalian punya kewajiban juga untuk mencari ilmu dan berkesempatan juga untuk memanfaatkan ilmu tersebut, begitu ya. Karena tidak ada larangan juga buat perempuan untuk bekerja. Nah, dengan satu syarat, kalian harus lihat kondisi lingkungannya terlebih dahulu, baik atau tidak. Yang kedua juga, kalian harus bisa menjaga kehormatan sebagai perempuannya, begitu ya. Laki-lakinya juga jangan sampai kalah sama perempuan. Jadi tidak ada diskriminasi di sini ya. Tidak ada perempuan mah nggak usah ini, ya boleh saja selama itu tidak mengurangi dari kehormatan kalian, merusak kehormatan sebagai perempuan ya. Karena kita durasinya mungkin ya untuk pertemuan kali ini, tentunya juga size dari
videonya biar nggak terlalu besar di download sama kalian. Nantinya pertemuannya cukup sampai di sini saja. Intinya buat kalian para perempuan, sebelum ditutup ya, saya sampaikan lagi, kalian jangan berkeras hati. Kalian terus bersemangat belajar karena ada kewajiban buat kalian menuntut ilmu, gitu ya. Ilmu mana? Semua ilmu, karena ilmu yang ada di alam ini adalah berawal dari Quran. Setiap kalian mau mempelajarinya, tentunya kalian harus dengan tata cara secara syar'i, secara agama. Membaca basmalah terlebih dahulu, setelah itu berdoa, setelah itu yakinkan bahwa ilmu itu adalah Allah yang menyiapkan, karena tidak ada semua ilmu yang di alam ini cuman hanya saja melalui siapa terlebih dahulu. Maka ketika dari itu, biar ada keberkahannya dalam ilmu tersebut, maka kalian harus mengawali dengan doa, dan tentunya mudah-mudahan dari doa tersebut bisa bermanfaat ilmu. Begitu ya. Dan satu hal sebelum ditutup, mungkin kalian jaga pintar-pintar menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, gitu ya. Makan yang teratur, atau semua pokoknya kegiatan-kegiatan dilakukan di rumah saja untuk saat ini. Begitu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya buat anak-anak sekalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan buat yang sakit semoga kalian semua dikasih kesehatan. Sampai kita bisa bertemu lagi secepatnya dalam tatap muka ya, kalau pandemi ini sudah selesai, mudah-mudahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.